Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Zero Power Part 27. Dan tanpa basa-basi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Cruel yang mulai mengeluarkan keringat dingin dan matanya melotot tak karuan ketika dia melihat wajah menyeramkan dari Deon. Tatapan Deon sangat berbeda dengan yang biasanya. Dia menatap Cruel dengan tatapan buas sambil terus berkata bahwa Cruel harus mati di tangannya. Sambil tertawa dengan wajah yang sangat menyeramkan, Deon terus mencekik leher Cruel hingga dia hampir tidak bisa bernafas sepenuhnya. Namun sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi, sang Emperor dengan paksa langsung membantingkan Deon ke atas tanah hingga dia pun tak bisa menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Deon di sana hanya bisa terdiam karena kepalanya ditahan oleh lengan sang Emperor dengan seluruh tenaga yang ia miliki. Ketika melihat Deon yang terbaring di hadapannya, sang Emperor bergumam dalam hatinya, "Dasar bajingan keras kepala, bisa-bisanya kau langsung menggeserkan tulang lenganmu ketika aku memegangnya. Aku sebenarnya tidak ingin melukaimu sedikit pun, tapi justru kau malah memanfaatkan hal itu untuk melepaskan peganganku." Di tengah Cruel yang masih ketakutan sambil memegangi lehernya, sang Emperor terus memarahi Deon karena dia malah menyakiti dirinya sendiri. Namun Deon sama sekali tidak mendengarkan perkataan itu. Dia di sana malah terus mengoceh bahwa dirinya harus membunuh semua musuh meskipun dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Sang Emperor sekali lagi memegangi lengan Deon sambil menyembunyikan rasa kagetnya karena Deon ternyata berani mematahkan lengannya sendiri dengan penuh kesadaran. Melalui fragmen hero yang diterima olehnya, sang Emperor kemudian menyembuhkan lengan milik Deon sambil berkata, "Deonheart, tempat ini bukanlah medan perang." Seketika setelah mendengar hal itu, mata Deon tiba-tiba terbuka lebar seolah dia kembali tersadarkan oleh sesuatu yang berada di luar akal sehatnya. Deon mendadak mengalami sesak napas. Dia mengeluarkan keringat yang sangat banyak dan suaranya tak karuan seolah dia baru terbangun dari mimpi yang sangat buruk. Ketika Deon masih seperti itu, sang Emperor perlahan-lahan mendekatinya, lalu memegangi punggungnya sambil berkata, "Apa kau sudah sadar? Aku sudah mengembalikan tanganmu, tapi kau tetap butuh perawatan medis untuk mengobati itu." Deon masih mencoba untuk memulihkan kembali tenaganya. Dia tak menjawab kata-kata sang Emperor dan hanya melihatnya dengan tatapan sinis sambil dipenuhi dengan keringat yang masih bercucuran. Di sisi lain, Cruel akhirnya telah kembali berdiri. Di sana salah seorang bawahan Starboy yang sebenarnya adalah pemimpin dari pasukan revolusi segera menghampiri Cruel sambil menanyakan keadaannya. Cruel menahan rasa sakit yang ia terima, lalu berpamitan kepada sang Emperor karena dia tahu bahwa dirinya tidak bisa melakukan apapun lagi ketika sang Emperor sudah berada di hadapannya. Beberapa saat kemudian ketika Cruel telah kembali ke tengah hutan, Xavier yang berada di belakangnya terus-menerus memperhatikannya seolah dia memiliki sebuah pertanyaan untuknya. Meski Cruel tak sedikit pun memalingkan wajahnya, namun dia tahu bahwa Xavier sedang terus menatap ke arahnya karena dia sadar bahwa dirinya telah melakukan sebuah kesalahan dengan langsung bergerak untuk melindungi Deon tanpa memikirkan konsekuensinya terlebih dahulu. Tapi terlepas dari itu, Cruel masih mengingat saat-saat ketika Primero menghunuskan pedangnya ke arah Deon dengan segenap kekuatannya. Pada saat dirinya saling berhadapan dengan Primero, wajah Cruel di sana sangat terlihat jelas bahwa dia sedang marah. Cruel di sana tak bisa lagi membendung amarahnya kepada Primero yang sangat dengan berani mengacungkan sebuah pedang pada adik yang paling disayanginya. Karena di balik tindakannya selama ini, Cruel sebenarnya tak bisa membenci Deon karena saking sayangnya dia kepada Deon yang merupakan adik kandungnya sendiri. Ketika Cruel telah menaiki kudanya, dia memanggil Xavier dengan sebuah kode nama. Lalu kemudian dia berkata, "Kau harus tetap di sini dan mengantarkan pesanku untuk Deon ketika dia sudah bangun. Sampaikanlah padanya bahwa aku menyuruhnya untuk langsung pergi ke rumah dan jangan berpergian di malam hari." Xavier menerima perintah itu, namun dia sedikit menunjukkan wajah yang muram seolah dia merasa curiga kepada Cruel karena memberikan sebuah perintah yang tidak bisa ia mengerti. Di tempat lain, Deon saat ini telah dibaringkan di sebuah tempat tidur setelah dirinya dibawa oleh sang Emperor dari tempat pesta berlangsung. Deon tak lama kemudian mulai membuka matanya perlahan-lahan. Dia sempat bingung dengan di mana dia berada saat ini, namun kemudian dia sadar bahwa di sampingnya telah ada sang Emperor dan juga Primero yang sedang menemaninya. Selain itu ada juga seorang dokter yang sedang memeriksa keadaannya. Dokter itu di sana sangat terkejut dengan pergelangan tangan Deon yang telah pulih kembali. Sedangkan Deon sendiri masih kebingungan karena dia tidak tahu alasan apa yang membuat tangannya bisa patah sebelumnya. Di samping Deon yang masih diperiksa oleh si dokter, sang Emperor menasihati Primero untuk tidak lagi memberikan sebuah alkohol kepada Deon. Dan Primero pun di sana meminta maaf sambil mengakui kesalahannya.
Setelah itu sang emperor pun mulai menghampiri Deon yang telah bangun dari tempat tidurnya. Deon di sana berkata bahwa dirinya baik-baik saja dan dia pun meminta maaf kepada sang emperor karena dia yakin bahwa dirinya pasti telah membuat sebuah keributan hingga sang emperor sendiri yang perlu mengantarnya menemui sang dokter. Begitupun dengan Primero, dia menatap ke arah Deon sambil berkata, "Aku juga meminta maaf karena membuatmu terlalu banyak minum dengan memberimu minuman yang kubawa dari wilayahku." Tapi meskipun dia meminta maaf, Primero malah tersenyum senang sambil berkata bahwa dia sangat menikmati kejadian itu hingga Deon kembali kebingungan karena dia tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Primero. Senyuman puas itu sangat jelas terpampang dari wajah Primero layaknya seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Berdasarkan nasihat dari sang emperor yang melarangnya untuk memberikan alkohol kepada Deon, Primero berpikir bahwa Deon telah beberapa kali menimbulkan kekacauan ketika dirinya sedang berada dalam kondisi mabuk. Primero mulai berpikir bahwa ketika Deon sedang dalam kondisi mabuk, dia mengalami sebuah fenomena di mana suara-suara bisikan terus-menerus terngiang di dalam kepalanya. Hingga dia pun menganggap semua orang yang dilihat olehnya sebagai musuh. Primero tahu bahwa fenomena seperti itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang berhasil bertahan hidup dari dahsyatnya peperangan yang berlangsung selama 8 tahun. Dan hal itu sangatlah umum dirasakan oleh semua orang yang telah terlibat di dalam peperangan tersebut. Di tengah sang emperor yang masih terus berbincang dengan Deon, Primero bergumam di dalam hatinya. Kalau tidak salah, dia dikirim ke medan peperangan ketika umurnya 14 tahun. Tapi meskipun dia berhasil bertahan hidup dari peperangan itu, dia tetaplah seorang manusia. Meskipun banyak sekali rumor yang beredar tentang dirinya, tapi sebenarnya dia lebih buas dari rumor yang beredar luas tersebut. Setelah melihat fakta dari kondisi Deon secara langsung, Primero menyangka bahwa kebrutalan itu hanya muncul ketika dia sedang dalam kondisi mabuk. Namun karena hal itu, justru Primero berpikir bahwa Deon selama ini pastinya sangat berusaha untuk menekan kebrutalannya ketika dia sedang sadar. Lalu karena hal itu pula, Primero malah semakin berpikir bahwa Deon adalah orang yang sangat luar biasa karena dia berhasil menekan kebrutalannya sampai sejauh itu. Tapi kemudian Deon tiba-tiba mengeluarkan setetes darah dari hidungnya. Dia mendadak batuk keras ketika darah itu keluar. Hingga sang dokter kembali cemas pada keadaan Deon yang seolah malah semakin memburuk setelah diperiksa olehnya. Ketika Primero melihat hal itu, tentu saja dia penasaran dan mulai menanyakan apa yang sedang terjadi. Namun ketika sang dokter akan menjawab pertanyaan itu, sang emperor malah langsung memotong perkataannya dengan berkata, itu terjadi karena kutukan sang Demon King. Kutukan itu melemahkan tubuhnya dan akibatnya Deon sering kali batuk seperti itu. Karena sang emperor yang berkata seperti itu dengan nada yang lumayan berat, si dokter pun hanya bisa menerima perintah dari sang emperor ketika dirinya disuruh pergi oleh sang emperor yang memasang tatapan mengerikan. Karena hal itu, si dokter pun langsung bergegas pergi dan berpamitan kepada sang emperor dan semua orang yang ada di dalam tenda itu. Di sisi lain, Primero malah kembali bergumam, kutukannya. Aku melupakan itu karena dia terlihat baik-baik saja. Kurasa dia pasti berjuang sekuat tenaga untuk tidak terlihat lemah, meskipun dia tersiksa oleh kutukan dari Demon King yang diberikan kepadanya. Tapi justru karena itulah aku malah semakin menyukainya. Deon secara terang-terangan memperlihatkan simbol sihir yang berada di dadanya kepada Primero. Padahal simbol itu hanyalah sihir biasa dan dia memperlihatkan hal itu hanya agar dirinya bisa beristirahat lebih lama lagi. Sementara di waktu yang bersamaan, Cruel telah kembali ke kediaman Starbase ketika hari telah semakin malam. Cruel memasuki ruangan Starbase dengan membuka pintunya perlahan-lahan sambil melepas mantel yang sedang ia pakai. Namun terlepas dari itu, Cruel di sana telah melihat Starbase yang duduk terdiam sambil mengeluarkan sebuah aura gelap di sekitarnya. Starbase memainkan catur seorang diri. Dia hanya terdiam menatap ke arah papan catur sambil berkata bahwa Cruel telah terlambat memenuhi perintahnya. Bahkan ketika Cruel mencoba untuk berbicara kepadanya, Starbase di sana langsung berkata dengan suara yang tegas, "Berlututlah." Sontak ketika mendengar perintah itu, wajah Cruel langsung berubah terkejut, matanya terbuka lebar karena dia merasakan amarah yang besar dari perkataan Starbase barusan. Ketika Cruel masih membantu memikirkan hal itu, sebuah pisau tiba-tiba ditembakkan kepadanya dari arah yang tidak diketahui. Hingga akhirnya pisau itu pun mengenai kakinya seolah dia dipaksa untuk langsung berlutut di hadapan Starbase. Karena hal itu, Cruel pun tak punya pilihan lain selain berlutut kepada Starbase yang masih menatapnya dengan tatapan dingin penuh amarah. Namun Cruel pun di sana memasang tatapan tajam. Dia melihat beberapa orang yang berdiri di sekeliling Starbase dan dia langsung tahu bahwa orang-orang itu adalah para asasin yang sangat berpengalaman. Karena menyadari bahwa orang-orang itu adalah asasin yang hebat, keringat pun mulai bercucuran dari wajahnya. Dia menaruh kedua tangannya di atas pahanya, lalu tertunduk di hadapan Starbase yang saat ini masih duduk di atas kursi layaknya seorang raja. Dengan tatapan yang tajam, Starbase kemudian berkata, "Apa kau pikir aku tidak akan tahu kalau kau selalu berusaha melindungi Ironheart selama ini?" Lantas wajah Cruel pun semakin memucat, keringatnya masih belum berhenti bercucuran dan dia hanya terdiam tanpa membalas perkataan tersebut. Di waktu yang bersamaan, Deon ternyata telah menerima perintah
perintah dari Kroll melalui Xavier yang datang kepadanya untuk menyampaikan bahwa Kroll menyuruhnya untuk langsung kembali pulang ke rumahnya. Namun tentu saja Deon tidak mau mematuhi perintah itu. Dia kemudian dengan tegas berkata, "Apa? Dasar Kroll sialan. Bisa-bisanya dia menyuruhku untuk langsung pulang begitu saja." Sambil pergi menunggangi kuda miliknya, Deon masih terus menggerutu di dalam hatinya. Apa-apaan itu? Memangnya dia pikir aku akan menuruti perkataannya? Memangnya dia siapa? Dengan berlagak seperti seorang kakak. Dasar sialan. Xavier di sana hanya memperhatikan Deon dari belakang. Dia tidak mengucapkan apapun dan dia hanya datang untuk menyampaikan perintah itu kepada Deon. Beberapa waktu sebelumnya ketika Kroll memerintahkannya untuk menyampaikan hal itu, Xavier sempat menanyakan alasan Kroll yang menyuruhnya untuk melakukan hal tersebut. Ketika itu Kroll menjawabnya dengan acuh. Deon tidak akan mendengarkan kata-kataku. Jadi ketika dia mendengar pesan itu, dia pasti akan pergi keluar sendirian. Jika dia berpergian sendirian dan membuat masalah dengan tubuh lemahnya itu, akan muncul sebuah kesempatan yang menguntungkan bagi kita. Tak lama kemudian Deon sampai di sebuah tempat yang di sana telah ada sebuah kereta kuda bersama dengan para bawahannya yang telah menunggunya. Lin dengan riangnya langsung menyapa Deon, namun Deon justru malah memalingkan wajahnya sendiri. Bahkan bukannya memasuki kereta kuda tersebut, Deon malah pergi ke arah yang berlawanan, sehingga Lin pun berteriak menanyakan kemanakah Deon akan pergi. Spontan Daniel dan Lin mencoba untuk pergi mengejar Deon. Mereka berlari sambil berteriak untuk menemani Deon berkeliling di sekitar tempat itu. Namun ketika mereka mendengar suara Deon yang berat, wajah mereka di sana mendadak berubah. Keringat dingin mulai bercucuran di bawah mata mereka, karena mereka melihat sorotan mata tajam dari Deon yang sangat mengintimidasi. Dengan sorotan matanya itu, Deon berkata sambil tetap menunggangi kudanya, "Aku ingin mencari angin segar sendirian, jangan mengikutiku." Karena hal itu, Lin di sana langsung terdiam. Tapi tidak dengan Daniel, dia dengan tenang memberikan sebuah jubah kepada Deon sambil berkata, "Jika Anda berpergian seperti itu, semua orang pastinya akan langsung mengenali Anda, Tuan. Bolehkah saya membantu Anda untuk memakaikan jubah ini? Saya mohon, ini adalah satu-satunya cara saya meminta maaf karena kejadian yang sebelumnya." Namun bukannya membiarkan Daniel melakukan keinginannya, Deon di sana malah menolak itu dengan mentah-mentah karena tingkah Daniel membuatnya teringat akan seseorang yang berusaha peduli kepadanya. Tak lama berselang setelah itu, Deon berakhir sampai di sebuah kota terdekat yang sedang mengadakan sebuah festival. Meskipun kekaisaran sedang berada di tengah-tengah peperangan, Deon sengaja mengikatkan kudanya di dekat pintu masuk kota karena dia tidak ingin menjadi sorotan di tengah kota yang sedang ramai tersebut. Di setiap jalan yang dilewatinya, Deon melihat bermacam-macam orang. Dia melihat banyak sekali anak kecil yang sedang tersenyum gembira seolah mereka tidak tahu kalau kekaisaran Empire sedang terlibat dalam sebuah peperangan. Tapi terlepas dari semua yang dilihatnya itu, Deon dalam pikirannya masih terus menyalahkan Kroll karena telah menyuruhnya untuk pulang sehingga dia terpaksa berpergian untuk membantah perintah tersebut. Sambil terus berjalan, Deon terus memikirkan berbagai kemungkinan yang menjadi alasan Kroll memberikan pesan seperti itu kepadanya. Deon berpikir kalau Kroll seharusnya tahu bahwa Deon tidak akan mematuhi perkataannya, dan di sana Deon mulai berpikir kalau alasan Kroll memberikan pesan seperti itu adalah untuk membuat Deon pergi sendirian, lalu menyiapkan sebuah jebakan untuk dirinya. Karena banyaknya pemikiran itu, Deon kembali teringat dengan masa kecilnya ketika dia sering bermain catur bersama Kroll. Pada saat itu Deon sering membuat banyak sekali strategi untuk menang dalam permainan tersebut. Namun saat dia mengambil sebuah langkah, Kroll selalu berkata kalau pergerakan yang dilakukan oleh Deon memang selalu menarik. Dia memuji Deon dengan berkata bahwa Deon telah mengambil langkah yang bagus. Tapi justru karena hal itu, Deon selalu berpikir bahwa bisa saja langkah yang ia ambil merupakan sebuah jebakan yang memang telah disiapkan oleh Kroll. Deon tidak tahu mana yang salah dan mana yang benar. Dia sama sekali tidak memiliki petunjuk apapun untuk menentukan hal itu, karena dia tidak pernah menang melawan Kroll dalam permainan tersebut. Dengan semua pemikiran itu, Deon kembali merasa sebal pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu apakah Kroll memang memperhatikan dirinya atau malah justru ingin menjebaknya. Dia benci dengan kedua hal tersebut, karena Deon memang telah membenci Kroll sejak dari kecil ketika dirinya dikirim ke medan peperangan yang berlangsung selama 8 tahun. Di tengah Deon yang sedang berpikir keras antara kembali pulang atau melanjutkan perjalanan tanpa tujuan yang sedang ia lakukan, terlihat ada seseorang yang berjalan menghampirinya dari arah belakang. Orang itu dengan sengaja menabrak Deon dari belakang hingga Deon pun terdorong lalu bertabrakan dengan seseorang yang berada di depannya. Lantas orang itu pun sedikit terkejut karena dia tiba-tiba merasakan ada seseorang yang menabrak punggungnya. Namun ketika orang itu mulai membalikkan wajahnya, dia melihat Deon yang sudah mengeluarkan sejumlah darah dari dalam mulutnya. Spontan orang itu pun langsung panik. Dia berteriak menyuruh Deon untuk pergi ke tempat dokter. Sedangkan Deon sendiri malah pingsan di tengah dirinya yang terus berpikir bahwa hari itu adalah hari paling menyebalkan di sepanjang hidupnya.
Sementara itu, Kroll masih tertunduk di hadapan Starbase yang berbicara kepadanya dengan suara berat karena dia telah mengetahui bahwa Kroll selalu mencoba untuk melindungi Deon selama ini. Starbase kemudian membeberkan semuanya, mulai dari Kroll yang menyarankan agar menyewa sekelompok asasin dibanding menggunakan pasukan revolusi untuk membunuh Deon, lalu mengubah syarat hadiah dengan menjanjikan bayaran ketika para asasin itu cukup melukai Deon tanpa harus membunuhnya. Namun tentunya tidak hanya sampai di sana, Starbase juga mengetahui bahwa Kroll dengan sadarnya membantu Deonhard dalam turnamen berburu dan juga ketika Primera menghunuskan pedangnya kepada Deon. Ketika semua hal itu dibeberkan, Kroll hanya terdiam membisu meskipun Starbase terus-menerus menanyakan alasannya melakukan semua itu. Starbase mulai mencurigai kalau dari awal Kroll memang berniat untuk melindungi Deon dan akhirnya dia pun menanyakan hal tersebut. Dengan suara yang sedikit rendah, Kroll pun kemudian menjawab, "Sejujurnya, saya ingin mencari kesempatan untuk membunuh Deon dengan tangan saya sendiri daripada mempercayakan hal itu kepada orang lain. Saya berpikir akan lebih baik jika saya yang melakukannya sendiri." Starbase mendengarkan kata-kata itu dengan seksama dan tak lama kemudian dia pun akhirnya tersenyum sambil berkata, "Terus kenapa kau tidak bilang saja dari awal? Jika kau mengatakan hal itu dari awal, seharusnya kita tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengurus Deonhard." Sambil terus menundukkan kepalanya, Kroll meminta maaf kepada Starbase. Lalu para asasin yang ada di tempat itu pun akhirnya mulai pamit setelah mereka mengetahui bahwa Starbase menerima alasan yang diberikan oleh Kroll kepadanya. Para asasin itu kemudian menghilang seketika di saat Starbase kembali berkata, "Ya, apapun itu sudah tak perlu dipikirkan lagi. Tapi aku tetap tidak bisa mempercayaimu sepenuhnya lagi. Jadi bagaimana kalau kita bertaruh saja? Aku akan membantumu mendapatkan kesempatan untuk membunuh Deonhard dengan tanganmu sendiri seperti yang kau mau selama ini. Kau boleh melakukan cara apapun untuk membunuh Deonhard, karena aku juga akan melakukan pergerakan secara pribadi. Kemudian yang bisa membunuhnya pertama kali akan menjadi pemenang dari taruhan yang kita buat saat ini." Kroll tak bisa membantah perkataan dari Starbase. Dia hanya bisa terdiam menundukkan kepalanya sambil menerima taruhan tersebut ketika Starbase mulai meninggalkan ruangan tersebut. Starbase berkata bahwa hadiah dari pertaruhan tersebut adalah yang kalah akan mengikuti si pemenang. Namun Kroll kemudian memberanikan dirinya dengan kembali berkata, "Sebenarnya Tuan, saya masih penasaran tentang sesuatu. Apa alasan sebenarnya yang mulia ingin membunuh Deonhard? Sedari dulu semenjak Deon lahir, dia berada dalam kondisi albino dengan kekurangan pigmen melanin yang menyebabkan rambutnya berwarna putih. Lalu karena hal itu juga, Deon menjadi orang yang tidak terlalu tahan dengan sinar matahari, sehingga kulitnya akan mudah terbakar jika terpapar oleh sinar matahari secara langsung. Setiap hari Kroll selalu memandangi Deon yang terbaring di tempat tidurnya. Kroll berpikir kalau Deon sangatlah lucu karena dia memiliki penampilan seperti seekor kelinci putih yang mungil. Lalu meskipun Deon sangatlah kecil dan lemah, Kroll sangat ingat sekali tentang betapa senang kedua orang tuanya ketika Deon telah terlahir ke dunia. Kroll pun demikian, tangan mungil milik Deon telah mengambil hatinya dan dia sangat senang dengan kehadiran Deon sebagai anggota keluarga baru miliknya. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, seorang dokter menyampaikan sebuah fakta yang di luar dugaan. Dokter itu berkata bahwa tubuh Deon sangatlah lemah dan dia sangat mudah sekali sakit hanya karena terkena oleh sinar matahari. Lantas kedua orang tua Deon pun terkejut ketika mendengar hal itu. Mereka tak menyangka kalau Deon ternyata mengidap sesuatu yang mengerikan seperti itu. Bahkan pada saat itu, mereka juga menyayangkan kondisi Deon karena mereka tak bisa percaya kalau kondisi separah itu malah menimpa seorang bocah yang tak bersalah. Karena mengetahui semua hal tentang kondisi tubuh Deon, Kroll pun mulai berjalan mendekati tempat tidurnya. Dia memegang tangan Deon dengan erat sambil berkata, "Tidak apa-apa. Jangan terlalu memaksakan diri. Kalau kau mau, kau tak perlu melakukan apapun dan biarkan aku melakukan semuanya untukmu. Yang harus kau lakukan saat ini hanyalah terus bersama kami dan jangan menyerah pada keadaan sepahit apapun." Ketika Kroll mengatakan hal itu, kedua orang tuanya pun mendengarkan dari belakang. Mereka setuju dengan perkataan Kroll dan mereka bertekad untuk menerima dan menyayangi Deon apapun yang terjadi. 1 minggu berlalu sejak kejadian itu. Kroll berjalan di halaman bersama dengan kedua orang tuanya. Di sana orang tuanya berkata kepada Kroll, "Adikmu cukup membuat kami khawatir ketika dia lahir dan sepertinya hal itu akan lebih sering terjadi di masa depan. Hidup ini pasti akan sulit baginya karena dia cukup berbeda dengan orang lain. Kami takut dia akan merasakan sakit hati karena itu. Dan satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah kita tidak boleh memperlakukannya dengan berbeda. Dan kita tetap harus menyayanginya karena dia adalah anggota keluarga kita." Kroll mengiyakan semua perkataan dari orang tuanya tersebut, dan dia dengan tegas berkata bahwa orang tuanya boleh menyerahkan semua hal itu kepada dirinya.
Seluruh anggota keluarga Hart berniat untuk memperlakukan Deon dengan baik, tanpa membeda-bedakannya dengan orang lain. Niat mereka sangatlah baik, namun ternyata pendekatan yang mereka lakukan sangatlah salah. Mereka ingin melindungi Deon dengan menyuruhnya untuk tetap berada di dalam kamarnya sendiri. Namun hal itu justru malah menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakpercayaan Deon kepada keluarganya menjadi semakin besar. Saat melihat Deon yang sedang berlatih sendirian dalam kamarnya, Cruel tanpa sadar langsung membentaknya karena dia khawatir kalau Deon malah semakin sakit. Karena kekhawatirannya itu, Cruel bahkan sampai berkata, "Kan sudah kubilang jangan memaksakan dirimu. Istirahatlah di kamarmu dan jangan melakukan apapun. Lihatlah dirimu, kau berdarah dan kau itu lemah. Kita harus segera mengobatinya." Karena perkataan itu, sikap Deon berubah seketika menjadi acuh tidak acuh dengan keluarganya sendiri. Dan dia bahkan sempat berkata bahwa Cruel tidak perlu memikirkannya apalagi mengkhawatirkannya. Cruel tidak menyadari penyebab dari perubahan sikap Deon tersebut, hingga akhirnya Deon diseret oleh para kesatria kekaisaran untuk ikut ke dalam medan perang. Sejak saat itu sebuah tembok besar seolah tercipta di antara hubungan keluarga mereka. Mereka membuat hati Deon tersakiti dan mereka bahkan tidak mampu menghentikan para kesatria ketika mereka menyeret Deon ke medan perang. Selama kepergian Deon, Cruel sadar kalau dirinya telah membuat kesalahan dan dia berniat untuk memperbaiki kesalahan itu ketika Deon telah kembali dari peperangan panjang yang berlangsung selama 8 tahun. Namun di malam hari yang dipenuhi oleh badai itu, Cruel malah melihat Deon yang sedang terduduk di samping mayat dari kedua orang tuanya sambil mengucurkan banyak sekali air mata. Seketika hati Cruel pun hancur ketika menyaksikan hal itu. Perasaannya campur aduk dan dia seolah melihat dunia yang hancur ketika orang tuanya telah tergeletak tak bernyawa di depan matanya sendiri. Cruel sadar bahwa Deon memang sangat membencinya, namun dia tetap tak bisa menerima fakta bahwa Deon telah membunuh kedua orang tuanya. Cruel tahu bahwa semua yang terjadi itu memang kesalahan dari keluarganya yang membuat hati Deon terluka. Namun tetap saja dia tidak bisa menerima hal itu begitu saja. Ketika Cruel telah mengangkat pedangnya, tangan miliknya tiba-tiba tidak bisa digerakkan. Dia merasakan sakit yang luar biasa di dalam hatinya, namun dia juga tak bisa menghilangkan kasih sayangnya terhadap saudaranya sendiri. Lalu tiba-tiba Deon pun kehilangan kesadaran. Cruel yang melihat kondisi Deon seperti itu semakin tidak tega untuk menyakitinya. Dia mengurungkan niatnya untuk membunuh Deon dan memilih untuk menahan rasa sakit dalam hatinya dengan menunggangi kuda di tengah hujan dan badai yang menerjang di perjalanan. Air mata yang bercucuran di tengah air hujan itu menyadarkan Cruel bahwa semua yang terjadi adalah buah dari tingkah laku keluarganya yang gagal untuk melindungi Deon. Cruel mengingat kembali tentang betapa tidak menyenangkannya hidup Deon. Dia mengidap sebuah penyakit sejak lahir, tubuhnya sangat lemah, dan dia bahkan diseret ke medan perang yang kejam tanpa ada seorang pun yang membelanya. Cruel melakukan penyelidikan pribadi tentang semua yang menyebabkan Deon dikirim ke medan perang. Penyelidikannya itu berhasil dan dia berhasil menemukan sisa-sisa dari dokumen yang telah dibakar tentang permintaan orang tuanya agar kekaisaran membawa Deon kembali ke rumah. Karena semua penyelidikan itu, Cruel sendiri sangat terkejut ketika mengetahui semua alasan dibalik kejadian di dalam keluarganya. Dia akhirnya tahu siapa Dalang sebenarnya dan semua penyebab yang membuatnya merasakan sakit hati untuk waktu yang sangat lama. Dalang dibalik semua yang terjadi di masa lalu itu tidak lain dan tidak bukan adalah Illuster Starbeam. Entah alasan apa yang dia miliki sampai dia memendam kebencian kepada Deon hingga ia pun ingin sekali membunuhnya. Cruel penasaran dengan alasan itu. Dalam pikirannya dia berpikir tentang kenapa Starbeam bisa mengetahui keberadaan Deon padahal Deon sama sekali tidak pernah muncul di hadapan publik. Cruel ingin menyelidiki alasan Starbeam mengincar Deon karena kebencian Starbeam tidak juga memudar meskipun peperangan panjang telah berakhir dengan kemenangan kekaisaran. Karena hal itu, Cruel pun memutuskan untuk menjadi bawahan Starbeam. Banyak percakapan yang terjadi di antara mereka dan satu-satunya alasan Cruel bersedia untuk menjadi bawahan Starbeam adalah untuk melindungi adiknya sendiri dari semua tindakan yang dilakukan oleh Illuster Starbeam. Dan cerita pun bersambung. Akhirnya mulai terkuak satu persatu misterinya nih guys. Dunia ini memang sangat kejam ya guys. Selalu ada orang yang punya niat buruk pada seseorang, padahal orang itu sama sekali tidak punya salah. Jadi ya pesannya hati-hati aja deh sama manusia ya. Ya mungkin segitu saja kami dari Saratusan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.